Dunia mobil sport seringkali penuh dengan gemerlap nama-nama besar seperti Ferrari, Lamborghini, atau Porsche. Namun, di balik sorotan lampu dan riuh rendah para penggemar, ada mobil-mobil yang sebenarnya luar biasa, tetapi sering diremehkan. Baik karena kurangnya pemasaran, merek yang tidak cukup kuat, atau sekedar karena mereka hidup di bawah bayang-bayang para raksasa. Mobil-mobil ini kerap dilupakan. Padahal, jika diberi kesempatan, mereka bisa saja menggeser beberapa favorit lama dari tahta mereka. Berikut ini adalah 5 mobil sport yang seringkali diremehkan, tetapi sebenarnya punya banyak hal untuk ditawarkan. Mari kita mulai dengan Mitsubishi 3000 GT VR4, sebuah mahakarya teknologi tahun 90-an yang sering luput dari perhatian. Mobil ini bukan hanya soal gaya, tetapi juga teknologi yang mendahului zamannya. Ditenagai oleh mesin V6 twin turbo 3 liter, 3000 GT VR4 menghasilkan tenaga hingga 300 horsepower, angka yang cukup mengesankan untuk era tersebut. Mobil ini juga dilengkapi dengan sistem all-wheel drive, suspensi aktif, dan aerodinamika aktif. Bahkan, ada spoiler belakang yang dapat menyesuaikan diri secara otomatis sesuai kecepatan. Semua fitur ini menjadikan 3000 GT VR4 sangat canggih untuk zamannya. Namun, mengapa ia sering diremehkan? Salah satu alasannya adalah karena ia datang dari Mitsubishi, yang saat itu lebih dikenal sebagai produsen mobil keluarga daripada mobil sport. Bagi mereka yang tahu, 3000 GT VR4 adalah permata tersembunyi. Desainnya mungkin tidak se-ikonik Toyota Supra atau Nissan Skyline, tetapi performanya tidak kalah. Jika ada mobil yang benar-benar mewakili serigala berbulu domba, inilah dia mobil yang mewakili kata-kata tersebut. Ketika berbicara tentang mobil sport Mazda, kebanyakan orang langsung mengarah pada RX-7, legenda turbocharger yang menjadi favorit dunia balap dan budaya pop. Namun, sang penerus RX-8 seringkali diabaikan. Meskipun membawa inovasi yang tidak kalah menarik, RX-8 memiliki desain yang unik dengan pintu suicide door yang memberikan akses mudah ke kursi belakang, sesuatu yang jarang ditemukan di mobil sport. Ia juga menggunakan mesin rotary Wankel 1,3 liter, sebuah inovasi yang menjadi ciri khas Mazda. Mesin ini menghasilkan tenaga hingga 232 horsepower dan menawarkan pengalaman berkendara yang ringan dan responsif. Kelemahannya, konsumsi bahan bakar yang boros dan isu keandalan mesin rotary membuat banyak orang yang skeptis. Tetapi bagi penggemar sejati, RX-8 adalah mobil yang menawarkan kesenangan berkendara murni dengan harga yang terjangkau. Jangan biarkan prasangka menghalangi kamu untuk menjajalnya. Toyota MR2 Spider mungkin tidak sepopuler Supra atau Celica, tetapi ini adalah salah satu mobil sport Toyota yang paling menyenangkan untuk dikendarai. Dengan mesin yang terletak di tengah, MR2 Spider memberikan distribusi berat yang hampir sempurna, menjadikannya sangat lincah di tikungan. Ditenagai oleh mesin 1,8 liter inline 4 yang menghasilkan 138 horsepower, MR2 Spider mungkin tidak hanya terdengar mengesankan di atas kertas, namun beratnya yang ringan, kurang dari 1000 kg, membuatnya sangat gesit dan menyenangkan di jalan. Mobil ini adalah bukti bahwa kamu tidak memerlukan banyak tenaga untuk memiliki pengalaman berkendara yang luar biasa. Namun, MR2 Spider seringkali diremehkan karena desainnya yang dianggap kurang menarik dan performa yang tidak sekuat rivalnya. Padahal, bagi pecinta mobil yang mencari sesuatu yang menyenangkan untuk dikendarai di jalan berliku, MR2 Spider adalah pilihan yang brilian. Seri Z dari Nissan
selalu mendapatkan tempat di hati penggemar mobil sport. Tetapi 300ZX sering kali dilupakan di antara seri Z lainnya. Ini adalah mobil yang berhasil memadukan gaya, performa, dan kenyamanan dengan cara yang tidak banyak dilakukan mobil sport lain pada masanya. Ditenagai oleh mesin V6 twin turbo 3 liter, 300ZX menghasilkan tenaga hingga 300 horsepower. Performanya didukung dengan handling yang tajam dan interior yang cukup mewah untuk standar tahun 90-an. Desainnya yang ramping juga masih terlihat menarik hingga hari ini. Namun, popularitas 300ZX menurun seiring waktu karena biaya perawatan yang cukup tinggi dan dominasi rival seperti Supra atau RX-7. Tetapi jika kamu mencari mobil sport klasik dengan teknologi canggih dan desain yang abadi, 300ZX layak dipertimbangkan. Hyundai mungkin bukan nama pertama yang muncul di pikiran ketika berbicara tentang mobil sport. Tetapi Genesis Coupe adalah bukti bahwa pabrikan Korea ini mampu membuat sesuatu yang istimewa. Diluncurkan pada tahun 2008, Genesis Coupe menawarkan berbagai pilihan mesin, termasuk V6 3,8 liter yang menghasilkan tenaga hingga 348 horsepower. Selain tenaganya, Genesis Coupe juga menawarkan handling yang solid, desain yang menarik, dan harga yang kompetitif. Namun, banyak orang yang meremehkan karena stigma terhadap Hyundai sebagai produsen mobil murah dan kurang premium. Genesis Coupe sebenarnya adalah alternatif yang luar biasa untuk mobil sport dari Jepang atau Amerika. Ia membuktikan bahwa Hyundai tidak hanya mampu membuat mobil keluarga yang andal, tetapi juga mobil sport yang layak mendapatkan tempat di hati para penggemar. Mobil-mobil ini mungkin tidak memiliki status ikonik seperti beberapa pesaing mereka, tetapi mereka membawa sesuatu yang unik ke meja. Dari inovasi teknologi hingga pengalaman berkendara yang menyenangkan, masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Jadi, jika kamu sedang mencari mobil sport yang berbeda dari arus utama, pertimbangkan untuk melihat lebih dekat mobil-mobil yang sering diremehkan ini. Siapa tahu, kamu mungkin menemukan permata tersembunyi yang sempurna untuk kamu. Bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan otomotif selanjutnya. Gua Icat pamit undur diri. See you in the next episode.